Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa safiuna wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita sehat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang mana telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Baik, saya akan menjelaskan pengertian sholat. Sholat merupakan tiang agama yang sangat penting bagi seorang muslim. Tiang agama. Kalau tiangnya tidak didirikan berarti agamanya rubuh. Pengertian sholat itu bisa dikatakan doa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, berbakti, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan menyembah yang lain. Yang ketiga, mi'raj, artinya naik, ya, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pertemuan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Itu pengertian sholat. Di dalam sholat itu teringat sebuah lagu yang berjudul Jeruk Manis Jatuh di Lumpur. Begini lagunya. Jeruk manis jatuh di lumpur, dibuang bijinya terbayang-bayang. Duduk menangis di dalam kubur, sebab di dunia tidak sholat. As-sholatu imaddudin, sholat itu tiang agama. As-sholatu imaddudin, sholat itu tiang agama. Mari mari sholat, mari mari sholat. 5 waktu jangan lupa, 5 waktu jangan lupa. 5 waktu itu diantaranya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di dalam yang 5 waktu itu, kalau kita melaksanakan sholat, tentu ada niat. Ya, beda-beda niatnya. Ya, sholat zuhur beda, niat sholat asar beda, niat sholat maghrib beda, jumlahnya pun beda-beda. Ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Nih biasanya subuh yang jarang dilaksanakan karena ketiduran, kebablasan tidurnya. Contoh niat sholat zuhur, bunyinya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sholatnya sendiri munfarid. Tapi kalau sholatnya jamaah, kedudukan kamu sebagai imam diganti kalimatnya, ya, mustaqbilal adaan imaman, mustaqbilal diganti. Jadi usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman. Nah, kalau diganti misalnya kedudukan kamu sebagai makmuman, nah itu diganti juga kalimat. Kalimat awalnya sama, tapi mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Kalau sholatnya jamaah. Tapi kalau sholatnya munfarid sendiri, cukup dengan adaan lillahi. Yang kemudian ada orang balasannya kalau mendirikan sholat, balasannya surga. Kemudian ada pula balasan orang yang meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat menurut jumhur ulama adalah termasuk dosa besar, ya.
Ini dosanya lebih dari membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, ya, dan minum minuman keras. Apabila orang itu mengingkari kewajiban sholat sebagai seorang muslim, maka dia telah kafir. Ya, misalnya menunjuki hukumnya sunnah, boleh dikerjain, boleh enggak. Atau dia bilang suka-suka saya, mau dikerjain mau tidak, tetapi ada hukumnya, ada balasannya. Ya, kalau mengerjakan hukumnya seperti ini, bagi yang meninggalkan ada hukumnya, ya, boleh dikatakan atau bisa dikatakan masuk neraka. Mungkin penjelasan dari Ibu sampai situ, ya, mudah-mudahan dapat dipahami, dimengerti. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan puasa bukan hanya melaksanakan puasa, tapi jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Itu saja dari Ibu, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.